Hari ini saya ingin berbicara untuk kita memahami tentang satu pokok yang kalau kita pahami sepintas ayat ini mungkin mudah untuk dipahami, sering dikutip orang, namun kadang-kadang tafsiran atau pemahaman yang diberikan menurut saya pribadi berdasarkan apa yang akan kita bahas nanti terlalu dangkal, sehingga mengakibatkan Tuhan itu posisinya tong sampah kehidupan kita. Jadi kita buka sama-sama dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dari ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, kitab Injil Matius itu ditujukan kepada orang Yahudi. Sehingga kita mesti mengerti ketika Matius menuliskan ini, ada beberapa istilah-istilah yang tidak bisa dipahami secara umum oleh orang non-Yahudi. Karena Matius menuliskan surat ini kepada orang Yahudi, tentu Matius memakai istilah-istilah yang dipahami, yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah istilah kuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar istilah ini lebih detail dan kita akan mengambil beberapa poin aplikasi untuk kita terjemahkan kehidupan kita. Pertama-tama kita mengerti bahwa kalimat ini seakan-akan mengundang semua orang yang berbeban berat itu datang kepada Yesus. Jadi berbeban berat itu begitu luas, mungkin putus cinta, tidak ada uang, mungkin sakit, mungkin punya masalah. Saya tidak mengatakan itu salah. Tapi setidak-tidaknya kita mesti mengerti ada beban lain yang lebih penting untuk kita serahkan kepada Tuhan daripada sekedar hanya beban karena pergumulan hidup. Yang dimaksudkan oleh di sini adalah kuk adalah ioke atau metaforis. Kuk ini dikenal oleh bangsa Yahudi sebagai beban. Beban memiliki makna adalah hukum yang harus dipikul. Tuhan Yesus mencanangkan bahwa ketika seseorang datang kepada dia, dia akan berikan kuknya untuk dipikul oleh orang yang datang tersebut. Tuhan ingin menggantikan kuk yang selama ini dipikul oleh orang-orang sehingga mengakibatkan mereka letih, lesu, dan tidak berdaya. Kata-kata lesu dan berbeban berat itu memakai kata tenaga buruh. Jadi seseorang yang bekerja tanpa memiliki satu hak untuk menuntut pada Tuhan, pada majikan, dia begitu capek. Saudara mesti mengerti kenapa capek. Nah, tadi saya katakan kuk itu bicara hukum. Saudara, di dalam tradisi Yahudi ada namanya upacara bar mitzvah. Bar mitzvah ini adalah seseorang anak Yahudi yang berumur 12 atau 13 tahun wajib menjalani upacara ini untuk menjadi anak hukum. Upacara ini ada simbolis di mana anak itu naik menghadap mimbar menerima kuk hukum Taurat. Saya kasih contoh. Upacara bar mitzvah ini anggaplah sudah sini. Enggak usah takut. Sini. Upacara ini adalah upacara inisiasi, sebuah upacara pendewasaan. Umur 12 sampai 13 tahun dianggap dewasa. Menghadap mimbar. Dalam konteks Yahudi, maka dalam upacara bar mitzvah ini akan dikenakan kuk. Mimik sebagai seorang yang sudah masuk tahap akil balik akan dipasangkan kuk. Kuk itu apa? Melambangkan hukum Taurat. Silakan duduk. Jadi secara simbolis,
yang akil balik memiliki kewajiban untuk menerima beban kuk. Ini apa? Kuk bicara soal hukum Taurat. Saudara masih tahu hukum Taurat itu begitu berat. Menurut seorang rabi Yahudi, hukum Taurat itu ternyata berat dan membebani. Karena sifatnya itu lahiriah, sesuatu yang terlihat. Bapak Ibu mesti tahu bahwa di dalam hukum Taurat tersebut ada namanya halakah. Itu petunjuk moral yang berisikan hukum-hukum terjemahan-terjemahan dari 10 hukum Musa. Nah, halakah itu terdiri dari sfot, yaitu 248 perintah dan 365 larangan. Angka dalam setiap Yahudi memiliki makna. 248 merupakan jumlah tulang tubuh manusia. Artinya apa? Hukum Taurat itu berlaku untuk seluruh kehidupan manusia. Dan 365 larangan. Saudara tahu apa arti angka 365? Jumlah hari. Artinya apa? Setiap hari harus ada minimal 1 larangan dalam kehidupan. Saudara bisa bayangkan betapa beratnya hukum Taurat ini. 248 mitzvot aseh atau perintah. Itu dari situ ada terjemahan-terjemahan lain sehingga total jumlah seluruh penafsiran hukum itu ada 600 lebih. Saudara bisa bayangkan orang Israel harus hidup dengan sebuah kondisi yang begitu berat. Hukum Taurat diterjemahkan menjadi 248 jenis perintah. Itu melambangkan bahwa keseluruhan hidup ini merupakan satu kehidupan yang dibebani oleh peraturan-peraturan yang bersifat formalitas, yang bersifat kelihatan, yang bersifat lahiriah. Kemudian ditambah lagi 365 larangan. Itu jumlah simbolis dari jumlah hari. Artinya apa? Dalam setiap hari orang Israel tidak bisa tidak. Dia harus melaksanakan hukum Taurat. Bahkan hari Sabat itu sangat berat. Saudara, mungkin kita di sini minggu berpikir gini, kita masih bisa buka toko, kita masih bisa berjalan-jalan. Di Israel orang Yahudi asli itu nggak bisa apa-apa. Sampai mereka harus tinggal di hotel, dan hotel menyiapkan lift yang tidak boleh dipencet. Bayangkan, mencet angka untuk menentukan lantai di mana kita tinggal, itu nggak boleh. Saking ketatnya, bekerja nggak boleh. Di Israel itu ada keran otomatis, jadi betul-betul ketat. Jadi mereka begitu letih, saudara. Mereka begitu capek. Mereka begitu merasa putus asa. Karena tidak mungkin menggenapi hukum Taurat yang begitu ketat. Itulah sebabnya ketika Yesus datang ke dunia, dia berkata bahwa dia tidak menentang, tidak menghapuskan hukum Taurat. Dia tahu hukum Taurat tersebut tidak mungkin dilakukan dengan kemampuan manusia. Kalaupun dilakukan, itu bersifat lahiriah. Dia memberikan makna yang dalam bahwa hukum Taurat sudah digenapi oleh dia, karena dia melakukannya karena dia mengasihi Bapa. Dan saat dia menggenapi hukum Taurat tersebut, maka hukum Taurat tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah hukum kasih. Dan orang berpikir hukum kasih kelihatannya lebih ringan. Sampai ada perdebatan persepuluhan. Itu persepuluhan kan perjanjian lama. Iya, saya setuju. Amin. Amin. Siapa yang setuju PL? Hukum Taurat perjanjian lama. Ulang tangan. Itu PL. Dalam PB tidak ada persepuluhan. Yang ada apa? Seluruh hidupmu milik Tuhan. Jadi kalau kau mengasihi Tuhan, bukan sepersepuluhnya, seluruhnya. Jadi kalau kita debat persepuluhan, itu perdebatan anak kecil yang menuntut diskon terus dari Tuhan. Kita sukanya kan diskon. Di dalam kehidupan yang orang Israel terapkan itu begitu ketat. Kita aja begini udah banyak ngeluhnya, apalagi tinggal di Israel. Israel nggak boleh makan makanan kecap ABC tanpa ada halal, bukan menurut MUI, tapi menurut lembaga keagamaan sana, dan itu haram. Dan mereka lebih ketat. Mereka akan banting itu piring depan kita, prak,
Dan mereka nggak merasa berdosa karena kita yang bersalah. Kita berpikir hidup kita segini udah tertekan, masalah beban berat, nggak apa-apa. Colek kiri kananmu, itu bukan saya, mungkin kamu. Saya ingin kita memahami kata demi kata. Ketika Yesus menggenapi hukum Taurat, Yesus mencanangkan hukum yang baru, hukum kasih, di mana hukum Taurat diremas, diringkas menjadi 2 hukum utama, dan hukum itu yang harus dipikul oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Hingga apa? Hingga dia melakukan segala sesuatu bukan karena dia terpaksa untuk menunjukkan bahwa dia taat, tapi dia melakukan karena sebuah sikap hati yang keluar dari dalam hidup dia untuk melakukannya. Bukan ingin dilihat supaya dia hebat, supaya dia taat, supaya dia beragama, tapi dia melakukannya karena dia mengasihi Tuhan. Tentu mencapai level seperti ini tidak mudah. Tapi kalau kita nggak mau bergerak ke sana, kita nggak akan pernah menjadi layak bagi Tuhan. Amin. Karena kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, Tuhan katakan kita nggak layak untuk menikmati sukacita yang kekal bersama dengan dia. Artinya apa? Mengikut Tuhan, dia terapkan sebuah standar kehidupan yang lebih daripada yang bisa dunia berikan. Saya nonton film Confucius ya. Saudara tahu nggak? Dalam setiap agama ada nilai-nilai kebaikan. Amin. Saudara tahu nilai-nilai kebaikan yang diterapkan gini. Jangan membunuh, jangan mencuri. Saya pikir semua agama mengesahkan itu semua. Amin. Amin. Saudara tahu apa kelebihan Yesus hingga kita harus mengikut dia dan hari ini kita percaya pada dia. Yang pertama, Yesus dari awal sudah menegaskan misinya, dia harus mati. Kematiannya adalah satu pembukaan pintu gerbang untuk menggenapkan semua hukuman atas dosa kita. Amin. Hanya dia yang berani mengambil alih satu hukuman yang begitu mengerikan. Kalau yang lain masih bicara tentang kehidupan horizontal antar manusia, tapi Yesus, dia adalah Allah yang turun ke dunia, yang memberitakan bukan hanya hubungan horizontal yang penting, tapi hubunganmu dengan Allah dipulihkan lebih dahulu, baru engkau bisa mengasihi manusia. Kita akan sulit mengasihi orang kalau kita pakai dengan kemampuan kita. Betul nggak? Betul nggak? Saudara kan terjebak pada 2 pilihan. Engkau harus mengasihi karena agama kita memang mengharuskan kita mengasihi, mau tidak mau kita paksakan diri untuk kita mengasihi orang tersebut sekalipun kita nggak mampu. Atau kedua, ya sudah, nerima saja. Karena kita mati itu takut, hidup ya sudah, pasrah saja. Dalam kekristenan, Tuhan nggak menuntut seperti itu. Menuntut agar hubungan kita dengan Bapa pulih. Dan pemulihan hubungan dengan Bapa menjamin pemulihan hubungan dengan sesama. Amin. Karena seseorang tidak mungkin mengasihi orang lain yang kelihatan kalau dia tidak bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Lihat kiri kananmu. Aku nggak mungkin mengasihi kamu kalau aku nggak mengasihi Bapa. Kalau kita masih mengasihi orang karena sesuatu yang dimiliki orang tersebut, saudara, standarnya masih sama dengan agama-agama lain. Tapi kalau kita mengasihi dia tanpa syarat, waduh, kita akan masuk dalam level ini. Saudara lihat baik-baik. Ungkapan Yesus yang mengatakan bahwa dia lemah lembut. Lihat dalam ayat 29, aku lemah lembut. Kata-kata lemah lembut di sini memakai kata protes. Saya meneliti beberapa situs dan ternyata mereka sepakat tidak ada bahasa Indonesia atau kata dalam bahasa Indonesia, bahkan Inggris, yang dapat menafsirkan secara tepat kata ini. Kata protes menurut seorang filsuf Yunani, protes adalah sikap seseorang yang marah hanya pada saat yang tepat, yang tidak pernah marah pada saat yang tidak tepat. Protes itu memberikan sebuah gambaran berdasarkan kata sifat praos yang artinya jinak, menyebut
binatang yang telah dijinakan di bawah kendali tuannya. Jadi kata protes itu menunjukkan bahwa Yesus itu lemah lembut. Artinya apa? Dia tidak akan bertindak tanpa ketaatan kepada Bapa. Amin. Amin. Saudara, kalau kita dikatakan lemah lembut bukan benches atau hai. Itu lemah gemulai. Nah, Yesus bilang akunya lemah lembut karena kedatangan dia ke dunia ini adalah mentaati kehendak Bapa. Amin. Bahkan sampai pada titik di mana dia di Getsemani, dia bilang kalau cawan ini boleh lalu, ya lalu. Kalau enggak, ya enggak. Aku minum. Bukan karena enggak ada pilihan, tapi karena dia mentaati dan mengasihi Bapa dan mengasihi kita. Amin. Level seperti itu yang Tuhan ingin kita sampai. Bukan kita melakukan karena perintah, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin membuktikan diri bahwa kita punya kapasitas, bukan karena kita punya kesempatan. No. Itu sama dengan dunia. Tapi kita lakukan karena kita betul-betul ingin menunjukkan, menurut lagunya Second Stephen, because I love you, loh. Ini sulit. Protes itu menunjuk pada pengendalian diri. Yesus itu protes, bukan protes. Dia itu begitu lemah lembut. Artinya apa? Dia tidak bertindak semena-mena selama dalam konteks dia di dunia. Jadi kalau orang datang pada dia akan membimbing orang tersebut sesuai kehendak Bapa. Seorang yang lemah lembut tidak mendendam terhadap tindakan kasar yang dialaminya, tidak tawar hati dalam kemalangan, karena segala sesuatu yang diterimanya sebagai jalan Allah bagi dia yang penuh hikmat dan kasih. Yesus adalah pribadi yang protes. Saudara mengerti ketika dia berkata, mari kepadaku, semua yang letih, lesu, berbeban berat. Bukan karena nggak ada duit sebetulnya. Intinya apa? Seseorang kadang-kadang capek. Aku mau ikuti kehendak Tuhan. Jatuh bangun. Itu capek. Pernah nggak rasakan? Kita kayaknya satu hari itu nggak bisa layak buat Tuhan. Sudah habis dari ruang doa, sudah merasa disucikan, diampuni, keluar lagi, jatuh lagi. Kadang-kadang hal tersebut membuat kita capek, bahkan mungkin sampai pada titik jenuh. Betul nggak? Karena apa? Saya ngalami sendiri. Kadang-kadang kita sudah punya konsep hari ini, aku harus lakukan ini bagi Tuhan. Tapi di tengah jalan hidup tiba-tiba ada A, B, C, D. Kita jatuh, kita gagal. Dan kadang-kadang kita berpikir gini, Tuhan udahlah kepalang basah tenggelam aja sekalian. Itu sebagai cerminan tindakan putus asa. Dan itu banyak terjadi di kalangan orang Yahudi. Jangan lihat mereka taat. Taat secara kasih dengan fanatik itu beda. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa ketika Yesus mengundang orang seperti itu, dia ingin agar orang-orang yang capek karena tuntutan hukum Taurat datang pada dia menukar kuk yang karena dia pikul hukum Taurat itu diganti dengan kuk kasih. Kenapa? Hanya Yesus yang sudah menggenapi hukum Taurat secara sempurna. Artinya apa? Kalau kamu mau lakukan sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan, ikuti caraku. Karena dia sudah melakukannya dengan sempurna. Dan ingat, kata kelegaan itu bukan berarti seperti makan permen frost. Kata kelegaan itu bukan bicara lega, nggak ada masalah. No. Kelegaan adalah berhenti. Beristirahat. Saudara, kenapa kau capek? Engkau seperti kuda pacu yang mengejar target. Kenapa kau capek? Karena kau ingin membuktikan bahwa saya mampu. Waduh, capek. Ibrani bilang apa? Ada hari perhentian. Tuhan aja istirahat. Bukan berarti dia capek. Dia ingin jadi contoh. Bahwa dia yang begitu powerful, begitu kreator, begitu luar biasa. Dia mau kasih contoh. Ada waktu di mana dia menilai semua pekerjaannya. Dia melihat semua yang dikerjakannya. Dan dia melihat ke depan. Istirahat itu perlu. Maka orang Kristen kadang-kadang senteres. Masalah belum satu ini selesai, datang masalah lain. Kadang-kadang masalah itu menjadi besar karena sikap kita yang salah. Betul nggak? Betul nggak? Mau bunuh nyamuk, beli baygon 2 kaleng. Nyamuknya mati, kita mati. Sok!
kurang, mati kau nyamuk. Nah, dari hal-hal ini, ada 3 hal yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu Saudara sebagai aplikasi kehidupan. Yang pertama, pemasangan kuk bagi kita merupakan tindakan Tuhan agar kita dapat dikendalikan sehingga kita dapat diarahkan pada kehendaknya. Saudara tahu kenapa Yakub harus bergumul dengan Allah? Allah bisa saja langsung paksa kehendaknya, tapi Allah nggak lakukan. Allah ingin memperlihatkan bahwa untuk menaklukkan Yakub, dia juga harus bergumul. Bahkan Yakub harus patahkan pangkal pahanya, tulangnya. Supaya apa? Supaya Yakub mengerti bahwa kebaikan ke depan yang Tuhan pikirkan. Yakub, siapa namamu, kata Tuhan? Yakub. Dalam teks aslinya nggak bilang gini, siapa namamu, Ming? Enggak. Siapa nama kamu? Yakub tahu apa arti nama Yakub. Nipu. Dia bertemu Tuhan. Siapa nama kamu? Nipu. Mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Ketika engkau dikalahkan Tuhan, ketika engkau dijinakan Tuhan, kau mendapatkan status baru dalam pengaturan kuk Tuhan. Kau dikendalikan, kau diarahkan rencananya. Amin. 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 Kenapa kita capek? Karena kita paksakan diri mengejar target kita. Saya mau bilang kadang-kadang dalam pelayanan kadang-kadang kita punya target. Tapi kenapa kita kadang-kadang harus kembali kepada Tuhan? Kita bukan pahlawan untuk menunjukkan we are a hero. Saya konsultasi dengan satu orang muda. Kau bukan pahlawan. Kau ambil semua pelayanan seakan-akan kau hebat. Akhirnya dia sadar, dia ngomong ke pendetanya, saya tidak jadi mengemban jabatan ini karena saya bukan pahlawan. Kata-kata pahlawan mungkin Edi tahu kan, kata-kata Pak Eras kan, jangan sok jadi pahlawan. Seakan-akan kau bisa handle semuanya. Gereja banyak orang yang menopang pendeta. Amin. Tuhan berikan kuk buat kita agar kita dikendalikan. Saudara mau pilih dikendalikan oleh masalah, pergumulan orang lain atau Tuhan? Kalau kau dikendalikan oleh masalah, pergumulan, kau makin capek. Responmu terhadap semua itu menentukan, memperlihatkan dengan siapa kau dikendalikan. Amin. Amin. Itu aja kuncinya. Kalau hari ini kau tertekan masalah, kau seperti orang udah mau mati, kau nampak tua dan renta. Lagu Samson, aku adalah lelaki. Kau maco gini. Ada masalah. Kami bang mau mati. Mati aja kau. Jangan disintang, ongkos mahal. Ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang gak pernah melihat Tuhan. Hantu terus dia lihat. Kita perlu menahan mental agar jangan down. Dan perlu dikendalikan Tuhan. Amin. Lihat kiri kananmu, kita mau dipasang kuk oleh Tuhan. Bukan oleh masalah, oleh keadaan, atau oleh hal-hal yang bukan dari Tuhan. Yang kedua, pemasangan kuk dari Tuhan merupakan ungkapan simbolis agar ungkapan simbolis berlakunya kehendaknya dalam hidup kita. Jadi saat kita berkata, ya Tuhan, aku mau memikul kukmu, Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk memimpin kita. Karena Roma 8:14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak. Kalau ini kau merasa anak Allah, Allah akan memimpin engkau dengan rohnya, bukan dengan Taurat. Bedanya apa? Taurat kaku dan bersifat simbolis belaka. Tapi kalau engkau anak, engkau tahu bagaimana menyenangkan bapakmu. Engkau tahu. Engkau tahu. Kemarin saya bilang sama Serang, tapi minta duit dong. Dia lagi tajir dia. Dia traktir alang berenang semuanya. Tapi udah nggak ada duit. Tapi dijual ke pengerja nih, Wan. Harganya harga murah lagi. Karena mereka muka melas. Ada yang mau cicil lagi. Nggak ada cicil-cicilan sekarang. Bangkrut gua. Kurang berapa, Pi? Kurang. Udah ambil aja duit Kupi. Dikasih. Yang satu bilang gini. Agak mikir. Aku banyak kebutuhan. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau nggak mau kasih pun nggak apa-apa. Sudah ambil aja, Pi. Nah, kalau seorang anak hubungannya seperti itu kan enak. Dia tahu bagaimana menyenangkan bapak tanpa basa-basi. Dia tahu bagaimana membuat bapaknya senang. Tapi kalau Taurat, itu ada tata cara peraturan. Bayangkan kalau hari ini Seren ketok rumah bilang gini, Shalom alaihim ayahku. Saya yang bingung. Shalom alaihim juga. Terus, permisi papaku. Aku mau meletakkan sepatuku. Dia akan bawa begini.
Ketika makan, dia akan duduk gini. Pak, bolehkah saya duduk? Karena peraturan papa, jangan duduk sebelum papa duduk. Silakan duduk anakku. Dia diam depan meja, papanya makan aja. Diam. Papa, aku lapar, sabar. Hukum papa berkata, kenyangkan bapak dulu, baru anak. Itu bisa gila. Itu bisa gila. Kalau mau sekolah, papa, bolehkah saya bersekolah, papa? Cara bawa tasnya juga diatur, tidak boleh diseret. Harus dibawa dengan 2 tangan, dikerap dan langkahnya nggak boleh berbunyi. Harus 10 langkah dari kamar. 1. Anak ke-11, capek, papa, aku berdosa. Bayangkan, Taurat itu seperti itu. Persembahan, cacat dikit, nggak layak. Yesus dikatakan gini, kenapa menyembuhkan orang pada waktu hari Sabat? Pentingan aturannya atau manusianya? Yesus lihat jauh ke depan. Bayangkan tuh orang kalau udah mau tenggelam. Yesus lewat gini, esok saja aku selamatkan engkau. Karena hari ini hari Sabat. Besok dia datang gini, kenapa? Saya, hai manusia, dia bilang gini, terlambat kan? Hubungan dengan Bapa itu hubungan yang cair, fleksibel. Sudah datang ke Tuhan, nggak perlu basa-basi. Maka itu, kalau engkau seorang anak, engkau tidak akan mau diatur oleh peraturan yang kaku, yang buat engkau tidak bisa menjumpai Bapa sebagai Bapa yang penuh kasih. Kita kadang di otak kita terlalu banyak konsep. Padahal kita belum pernah melaksanakan. Apa kata orang, Allah itu suka bertemu secara pribadi dengan kita. Lihat di Alkitab, pertemuan pribadi antara orang dengan Allah akan menghasilkan perubahan. Yang terakhir, kelegaan sejati dalam Tuhan adalah saat kita rest in Lord. Ibrani 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah telah berhenti dari ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2. Saudara, kenapa Tuhan izinkan Elia masuk ke sebuah tempat di gunung yang sepi? Tuhan ingin Elia istirahat. Tuhan layani Elia. Tuhan kirim makanan. Tuhan datang pada Elia bukan dalam bentuk guntur, angin ribut, tapi dalam kesepoi-sepoian angin. Tuhan hadir menjumpai Elia. Kenapa? Elia lagi depresi. Wah! Konsep dia Allah yang mengguntur. Tuhan hadir sebagai pribadi yang lembut. Kalau kita mau lega, miliki waktu istirahat dalam Tuhan. Kenapa? 2 hal. Yang pertama, di situ engkau belajar menilai seluruh hidupmu secara benar berdasarkan firman Tuhan. Dia akan pisahkan pengertian jiwanimu dengan rohmu yang menangkap sinyal ilahi dari Tuhan. Jiwani, perasaan, gak stabil. Betul? Saya kemarin di Papua, kerinduan saya akan Papua begitu menggebu-gebu. Sampai saya bilang gini, tinggalkan Sintang, pindah ke Papua. Kenapa melihat kondisi di Papua begitu membutuhkan hamba-hamba Tuhan. Apalagi teman saya ingin, halo Pak Roni, nanti kalau ada apa-apa, pindah saja ke sini, kami siapkan semuanya. Kurang apa lo? Wah, kerinduan, pokoknya Papua. Oh, tanah Papua, oh Papua. Teman-teman ngomongnya Papua semua. Sampai di Sintang, kalau ingatkan gini, tanah Papuamu di sini. Kanaanmu di sini. Nanti kehendaki kau pindah. Antara perasaan dengan roh itu beda. Maka itu banyak hamba Tuhan yang gagal. Kenapa? Perasaan dia mainkan. Kalau perasaan dimainkan, engkau diatur oleh kondisi yang merupakan respon dari perasaanmu. Kalau senang, senang. Dia marah, kita marah. Lama-lama gila hidup ini. Kau harus belajar, kita harus belajar agar mengendalikan kita itu Tuhan. Caranya gimana? Punya waktu istirahat. Bukan tidur. Karena aku Tuhan, pendeta bilang istirahat. Aku mau tidur dalam hadirat-Mu. Siang-siang, mana ini? Dia tidur om. Rest in the Lord. Ngiler lagi. Tuhan bicara apa? Bicara ada cewek datang kepadaku. Itu ngaco. Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang 1 minggu ini sangat sibuk, saudara. Saya mencoba duduk di kaki Tuhan. Satu hal yang paling mengganggu saya adalah jadwal. Ingat ini, kayaknya belum dikerjakan. Duduk.
Saudara tahu kalau saya doa itu nggak terlalu kaku. Kadang-kadang ketika saya doa, diri sebentar, itu bergumul diri depan komputer. Tuhan bilang gini, Ron, tinggalkan lagi. Tinggalkan lagi. Itu bergumul, nak. Udah begini depan komputer nih. Kayaknya aku salah deh ya. Oh Tuhan. Itu bergumul sampai satu titik di mana saya bisa berkata, semua tinggal doa, aku istirahat kaki Tuhan. 1 jam, 2 jam, nggak terasa. Kenapa? Engkau istirahat. You have a rest in Lord. Allah itu lemah lembut dan rendah hati. Apa rendah hati? Dia mau terima kita apa adanya. Engkau datang dalam keadaan beban, berat, terluka, berdosa, punya masalah, punya pergumulan. Monggo datang pada dia. Serahkan pada dia. Lo akan menikmati kelegaan. Dengan cara apa? Rela memikul lekuk yang Tuhan pasang. Banyak orang di dalam doa hanya curhat sama Tuhan. Bapak, aku punya masalah pergumulan. Pacarku putuskan aku, Bapak. Kerjaanku gini, Bapak. Anakku kurang ngajar, Bapak. Setelah lega ini, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan marah gak? Dia lemah lembut dan rendah hati. Dia gak gampar. Oh, seperti guru-guru Farisi yang, dia tetap terima. Datang lagi. Bapak, kenapa kau gak tolong aku? Tuhan bilang gini, gimana gue mau tolong lu? Gue belum ngomong gak kabur. Yang penting teman curhat. Tuhan hanya teman curhat sepihak. Kita ngeluh, ngomel. Kita gak izinkan Tuhan berkata-kata kepada kita. Justru yang paling indah bukan saat beban itu diambil Tuhan, tapi saat Tuhan memberikan beban hatinya dalam hidup kita. Dia ingin kita lakukan sesuatu. Dan ingat, Tuhan sudah rancang. Tidak ada kehendaknya yang bisa dilakukan dengan kemampuan manusia.